Pusat pelatihan. So ladies and gentlemen, welcome to the Kelingkumang Agro-Tourism and Training Center, which is located in Kelam Permai district. Untuk bisa berjalan ke depan, please coming forward. Yeah. Before entering the location, you must cutting the ompong, which is just in one cutting, please. 1, 2, 3. Yeah, you must take it. It's a gate. One time. It symbolizes the gate. Yes. With the power. One more. You cannot enter if. Give applause. You need to bite. You must bite the You need to bite. bandang. Just one. Yeah, just Yes, one. Yes. just one. Head, your head. Yes. To strong your spirit. Your spirit is strong as the iron. And also. That's also the stone. Meanwhile, stone symbolizes the strong spirit we will get. So what you are watching now is a taba or prayer, traditional prayer, yeah, for health and safety for both guests and also the host. Ay sila tiga mimpi ngadah bintang tiga mimpi sangat entir nga mimpi masjid kamaga mimpi kumbuka ko baca mimpi sila tanga kan sa tinanga bukit gematuahnya na mimpi bubat. Next, tying di tengang, yeah, hand tying ceremony, which is symbolizes closeness and also friendship. The first one for Mr. Ander. Habis yangnya The next one is Akira Kurimoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada mata kena tumbuh kena jawab apa kena macam. So we would like also to inform, yeah, the tengang itself is a symbol of friendship and closeness. So you may not break it, yeah. For example, cutting it, yeah. So just let it be with you and make sure that it is naturally broken. Ni badi ni nawa ni bengkak ni pizza ni talih ni luka ni pangkat ni terkena. Saat ketinuk malam banyak mimpi, banyak senap, mimpi tengang, tombang 8 mimpi buluh, langai tuang, mimpi hati, jali, mimpi hati, usi kerat, jali juga kanan, mimpi penyeberan, mimpi danang ulu supaya mimpi bintang, mimpi bulan, mimpi rangga, mimpi mengat, mimpi bintang, mimpi segak tangak dan mimpi numpu bangku tulian, mimpi segak tangak dan mimpi tangak ke kelam. Mimpi tengang, panglima, mimpi buluh, lagi petaka, mimpi haik sila 3, mimpi mimpi hati jalera, mimpi manik aik gaga, mimpi gadah bintang 3, mimpi rengat, mimpi rangga, mimpi maih, mimpi temaga, mimpi medak tengak surga, mimpi lumpuh bangku kebaca, mimpi
nangak mimpi juga tengah rancang mimpi nangak bukit rumah tuahnya nggak sempat ibu ban. Dan yang terakhir kami mengundang Bapak Robi Tulus. The last one, Mr. Robi Tulus. Nangak mimpi banyak pintar mimpi mimpi bagus dia mimpi tidak tengah dan mimpi nangak bukit kelam. Mimpi tengah pompong lima mimpi tengah pompong lima mimpi buluh menit kata mimpi mimpi ya tiga ya kayak mimpi air sila tiga mimpi Welcome to Kelingkumang Agrotourism and Training Center. Next one is Professor Akira. Thank you. Mr. Wan Azizan bin Wan Zainal Abidin. Profesor Dr. Insinyur Agus Pakpahat MS. And the last one, Mr. Robi Tulus. Terima kasih, Miguel. Berulang kali. Terima kasih. Yang sudah disal dengan diikat tenggangnya bisa maju ke depan. Iya. Yang lain nanti ikat tenggang sehabis tenggang. Please coming forward. We now together we will enjoy the welcoming drink, yeah, made from traditional ingredients. Mana tadi? Ada tuh. Yang ini If you want make Sticky rice, Apa? Ini yang ini enak sih. Yang distilled drink, and also Truffle sweet cassava. potato, purple sweet potato fermented drink. Ya. Nanti ada yang Pak Wan dan Pak Agus di sana nanti. Oke. Cheers. cheers. Let's give applause. Ladies and gentlemen, Angel is this side. Iya, Angela. welcome. Ini perlu dicoba. Ini sop ubi ungu, ini arak marang, ini kok ketan. Ya, ya silakan. Ini yang dapat. Ya, ini dari makanan lokal. Dampingan dari Silakan yang mau mencicipi. so to Mr. Ander and also Prof. Akira Kunimoto. So we have cocoa drinks from cocoa beans from the local farmers, and also we have asam syrup. Kayu yang putih ya? You may trade. Yeah. Kalau enggak sih, ketan. Ketan. Oh ketan. Kalau ini marah. Ya ini lebih umum ya Pak. So the cocoa milk. Sekali lagi. Satu, dua. kursi di depan juga karena masih kosong, bisa saja membaur. Mari. Ada memang hutannya kita jaga, maksudnya pohon-pohonnya itu, dan juga kita name the tree. Ya, ada nama-nama dari pohon-pohonnya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Itu beberapa hal yang ada di agrowisata Bapak Ibu, tapi nanti overall about Kelingkumang Producer Cooperative will be presented by our deputy Pak Itoy. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan lebih lanjut tentang unit-unit bisnis yang ada di Kelingkumang Agro. Silakan Pak Ibu. Oh ya Pak Mikael dulu untuk menyambut sebagai tuan rumah. Sebagai ketua pengurusnya, dan senang sekali pada hari ini Bapak Ibu bisa mengunjungi tempat ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kita tentu berproses untuk hal-hal yang Bapak Ibu kunjungi. Dan khusus untuk di sini seperti yang sudah disampaikan dan sudah akan dijelaskan oleh Pak Deputi Koperasi Produsen
Agro, KKA, Keling Kumang Agro. Dan Bapak Ibu sekalian, kami memang pengurus tidak bisa hadir semua, hanya kami pengurus itu ada 3 orang, pengawas ada 3. Teman-teman tidak bisa hadir di sini dan saya mewakili. Dan dalam hal ini memang saya ketua pengurusnya saat ini di Koperasi Keling Kumang Agro. Terima kasih Bu Angel. Ini adalah staf-staf yang pakaian seragam, tapi bukan partai ya mereka. Nanti dikira partai merah putih. Ya, jadi Soroto nanti marah-marah lagi deh. Ini kok ada partai apa lagi ini? Ini bukan bentukan Prabowo Soroto. Ini adalah partai dari Keling Kumang Agro. Saya kira begitu. Saya serahkan kepada Pak Deputi untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang terkait dengan Keling Kumang Agro. Angel, terima kasih. Angel ini pernah belajar ke Thailand selama 2 minggu dan Jepang 2 minggu. Pak Akira, Pak Kurimoto pernah belajar di Jepang ya. Kita kirim melalui ICA. Jadi dia sudah pandai bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia, selamat, terima kasih Pak. Arigato. Silakan Pak. Baik, kita beri aplaus untuk Deputi Keling Kumang Agro. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengkonfirmasi dulu bahwa secara kelembagaan di gerakan Keling Kumang Agro, saya disebut jabatannya Deputi di PTU bidang koperasi produsen. Kemudian kalau di koperasinya sendiri, saya dipercaya Pak Ketua dan tim sebagai manajer koperasi. Ya. Baik, Bapak Ibu, tentu selamat datang untuk semua. Dan tentu spesial untuk tamu-tamu kita ini. Saya harus buka catatan takut salah sebut nama. Karena kalau di tempat kami ini salah sebut nama biasanya bisa masalah, Pak. Ya. Salah sebut nama karena buat nama orang Dayak itu perlu potong ayam, potong babi, potong ini, lalu kita sebut namanya lain itu bisa marah. Oke, baik. Yang pertama tentu selamat datang. Welcome to Profesor Akira Kurimoto from Japan Cooperative Alliance. Dan tentu selamat datang juga untuk ada Mr. Wan Azizan, Wan Zainal Abidin ya, dari Angkasa Sarawak, Malaysia, dan hadir bersama kita hari ini. Tadi saya dikenalkan, terima kasih Pak Profesor Dr. Agus Papahan ya, dari ITB ya Pak. Ya. Pak ITB, ya. Oh IPB, ya. Selamat datang Pak Papahan. Diskusi singkat tadi saya mendapat gambaran ternyata potong ayam itu bisa menghasilkan berkali-kali lipat. Ya, mungkin ini diskusi lebih lanjut nanti. Dan tentu selamat datang juga Pak Robi. Ya nanti. Ya Pak Robi, ya Pak Robi Tulus. Dan saya kira ini yang kedua kali ya Pak kesini Pak. Ketiga kali kesini. Sayangnya tahun lalu Pak Robi tidak sempat lama karena ada sedikit masalah kesehatan. Kami terus terang agak kecewa tahun lalu Pak. Cari-cari Pak Robi kemana ya. Mudah-mudahan tahun ini full bisa ikut. Sehat selalu Pak. Dan tentu yang juga semuanya spesial, tapi yang spesial juga hari ini ya. Welcome to Mr. Ander Xaveria Otodai. Otodai. Itu saya jangan kena adat Pak. Tadi ada pemangka adat kita di sini. Beliau adalah Dissemination Director Mondragon. So far we only hear, sorry kalau Inggris saya mohon dibantu Pak. So far we only hear about Mondragon. Mondragon is one cooperative in Spanyol, big corporation. We hear from Mr. Mondragon, from Mr. Robi, we look YouTube. But now, of course, I am out team today because Mr. Ander from Mondragon come here. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ander. Ya.
Karena selama ini terus terang kami mendengar Mondragon itu sangat luar biasa dan kami sangat terinspirasi sekali. Tapi hanya mendengar ceritanya doang ya. Cerita yang pernah ke sana pasti cerita Pak Robi, cerita Mondragon, Mona, cerita Mondragon, Pak Masion dan yang lain-lain. Tetapi hari ini kami sangat merasa bahagia sekali karena Ustaz bisa hadir di tempat kita. Ya. Yes, yes. Yeah, very happy. Thank you, Mr. Ryan. Thank you. Thank you. Baik, saya mohon agak campur-campur ini Pak. Dan hari ini I want to explain about producer kooperatif Kelingkumang Agro. Kelingkumang Agro is one producer kooperatif spin-off from Credit Union Kelingkumang Credit Union. We are focus agriculture, livestock, training, and technical assistance for members. Jadi ini adalah kami fokus di 4 kerjaan ini, yaitu koperasi produsen Kelingkumang Agro. Nah, kenapa ada koperasi produsen Kelingkumang Agro? Ya, kenapa ada koperasi produsen Kelingkumang Agro? If you look data, this is data Kelingkumang Credit Union members. Ya, ada 226.940 orang. Ya, member Credit Union Kelingkumang totally members, but 72% is farmer. 72% is farmer. Ya. 72%-nya ya mayoritas anggota Kelingkumang Agro, anggota CU Kelingkumang itu adalah petani. Ya, ini nah, karena ini saya mungkin lebih enaknya bahasa Indonesia biar saya mencampur saja ya. Nah, karena CU Kelingkumang ini memiliki anggota ada 72% petani. Jadi seperti juga yang diceritakan oleh Pak Mona sebelumnya bahwa hampir setiap tahun bahkan 3 tahun berturut-turut tuh anggota mengusulkan. Ya. Tolonglah kami disiapkan bagaimana kami bisa mendapatkan pupuk, bagaimana kami bisa hasil-hasil pertanian kami ini bisa diakomodir, ya. Kemudian bagaimana kami bisa mendapatkan alat pertanian lainnya. Ya. Nah, tetapi tentu ada masalah, ada tantangan yang harus kami hadapi. Ya. Sebab di Indonesia, ya, di Indonesia, regulation in Indonesia, credit union only for saving and loan, save and loan, only save and loan in Indonesia. Credit union cannot sell fertilizer, cannot sell apa namanya alat pertanian. Ya. Nah, maka akhirnya dibentuklah satu koperasi yang disebut dengan koperasi produsen yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Ya. Jadi bergerak di bidang pertanian dan peternakan karena memang di Indonesia regulasinya nggak boleh begitu. Nah, di Indonesia hanya ada 5 koperasi. Bisa koreksi kalau salah. Di Indonesia only five sector, saving and loan kooperatif, producer kooperatif, consumer kooperatif, marketing kooperatif, and service kooperatif. Dan akhirnya kita membentuk satu koperasi yang disebut dengan koperasi produsen. Tetapi kami sangat menyadari Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kalau hanya kita menyiapkan barang-barang atau sarana-prasarana yang diperlukan anggota dan anggota membeli ke kita, ya, itu tidak akan bisa membuat anggota bertumbuh atau berkembang. Hanya membeli saja, hanya konsumsi. Ya. Akhirnya kami memutuskan not only sell but education and mentoring program for member. Ya. Jadi itu yang pengalaman kami ini sangat penting. Ya. Nah, orang membeli pupuk tapi tidak bisa mengaplikasikan pupuknya. Ya. Nah, misalnya petani kelapa sawit, ya, karena dari 72% ini farmer, palm oil farmer, rubber farmer, corn farmer, ya,
vegetable farmer, ya. Tetapi mereka punya beli pupuknya, tapi menggunakan pupuknya nggak pandai, Pak. Ya. Nah, ada pemahaman dulu bahwa satu pokok sawit dipupuk sebanyak-banyak pupuknya makin bagus. Nah, ternyata kan tidak. Ya. Nah, jadi maka kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota petani kita. Ya. Nah, akhirnya kami membentuk satu koperasi, we call Keling Kumang Agro. Ya. Keling Kumang Agro. We call producer cooperative, we call Keling Kumang Agro. Ya, Keling Kumang Agro is cooperative spin off from Keling Kumang Credit Union. Spin out from Keling Kumang Credit Union. Jadi kita sebut namanya Keling Kumang Agro. Kalau yang di sana tadi itu simpan pinjamnya CU Keling Kumang. Nah, ini karena bergerak di bidang agro, ya, Keling Kumang Agro. Kalau yang ini, yang di sini itu adalah Keling Kumang Agro Wisata, Keling Kumang Agro Tourism. Dan Keling Kumang Agro Tourism is one unit in Keling Kumang Agro. Ya. Jadi salah satu unit dari koperasi perusahaan Keling Kumang Agro adalah di sini. Nah, tapi besok kita akan berkunjung ke peternakan kita, ya, sekitar 20 menit dari Kota Sintang besok. Oke, jadi kita beri nama itu. Nah, apa yang kita lakukan, ya? Ini ada 4 yang kita kerjakan di sini. Yang kita kerjakan ada agriculture store, ya, fertilizer, herbisida, pestisida, ya, bibit jagung, bibit sayur, ya, sarana pertanian dan sarana peternakan. Itu kita punya satu toko di Sintang, satu toko di Skadau, ya. Kemudian ada saat ini yang aktif ada 3 outlet punya anggota yang kami sebut dengan pangkalan pedagang anggota. Kemudian we have Agriculture Demonstration Club, ya. Nah, ini yang melakukan pelatihan pendidikan kepada petani-petani kita, terutama petani jagung dan sekarang petani jagung dan peternakan ayam petelur. Nah, kemudian kita ada Seedling and Production Center, ya. Jadi ada pembibitan kakao, kemudian ada pembibitan aren sekarang sedang kita kerjakan Pak Modal yang kemarin dari DLZ. Kami selain menjual bibitnya juga membeli bijinya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat adalah Kelang Agrotourism, ya, di sini, ya, Kelang Agrotourism. Jadi ini yang kita kerjakan. Nah, ini adalah our product. Ini adalah produk-produk kami, Bapak Ibu, ya. Produk yang memang dihasilkan, bahan bakunya adalah semuanya dari anggota. Bahan baku itu apa ya? Ya, from member, ya. Jadi kita sudah memproduksi untuk coklat, Bapak Ibu, kami punya tadi pembibitannya di sini, ya. Ya, ini adalah salah satu produk buatan The kita. Little person created a credit cooperative. They had no idea about what was a credit cooperative, but they learned and they started as a credit cooperative. Jadi tahun 1956 Arisa Merdeka itu mendirikan koperasi kredit, tapi belum tahu konsepnya kayak gimana nanti dia akan berkembang, ya, apa aja yang harus dikerjakan, simpan pinjam modelnya seperti apa, produk dan segala macamnya. Tapi mereka mendirikan itu dulu. The first slogan, so the credit cooperative needs money from people. The first slogan was, or you open a bank account with our bank, in our credit union, or you should make the suitcase. You should immigrate. So the meaning was, if you bank an account, if you are a member of our credit cooperative, we are going to use the money for your best. If you don't open an account with us, there will be no job in this region, so you should emigrate. Oke. Jadi konsepnya sederhana ternyata. Dia sampaikan kita akan mendirikan koperasi kredit dan kalian semua harus menjadi anggotanya, membuka rekening dan menjadi anggota di situ. Karena kalau tidak, kalian harus keluar dari sini, dari Mondragon. Mengapa? Karena sudah dipastikan tidak akan ada pekerjaan, tidak akan ada uang. Jadi uangnya memang harus dari kalian, nanti uang ini akan kembali lagi ke kalian. Jadi begitu konsepnya. So the money was used to create cooperatives, to train cooperative members, to do mentoring, and a little part also to promote the Basque culture, as we are doing with the Dayak culture.
Jadi uang tersebut kemudian dikumpulkan, kemudian diinvestasikan. Investasinya itu ke pendidikan, ke pelatihan. Jadi memang membangun pada manusianya dulu. Kemudian juga membangun juga karena kebudayaan BAS, kebudayaan di Mondragon. Money from the people for the people. Uang dari anggota ya untuk anggota. Arizmendiarrieta also said what John Fitzgerald Kennedy, the president of the United States, said. Don't ask the country what the country can do for you, but what can you do for your country. Oke, jadi Arizmendiarrieta juga mengutip pernyataan atau statement dari Presiden John F. Kennedy, itu jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Jadi kepada komunitasmu apa yang sudah kamu berikan. If we have problems here, we are not going to be waiting for the government to come here, but because maybe it doesn't happen never. So problems here, solutions here. We are going to give solutions to our country, to our region. Oke, jadi prinsipnya mereka di sana adalah masalah di sini harus diselesaikan oleh orang di sini. Jadi jangan mengharapkan bantuan dari pemerintah. So Kelly Kuman and Mondragon similar. Jadi Kelingkungan dan Mondragon punya konsepnya pada dasarnya adalah serupa. Terima kasih. I'd like to have very short intervention. Oke. I was very impressed by the presentation because of entrepreneurship and creating job opportunities, and many youngsters are working with you. It's great. Jadi saya menyampaikan beliau terkesan sekali dengan koperasi produsen Kelingkungan Agro karena pertama ada konsep kewirausahaan di sana di paparannya, kemudian juga ada penciptaan lapangan kerjanya juga, dan yang terakhir itu adalah ditopang oleh orang-orang muda, jadi staf-staf yang masih muda. Jadi 3 ini penilaian beliau. I'd like to raise only 2. One is concerned with agriculture production. Second one is agriculture tourism. Jadi ada 2 pertanyaan yang muncul di pikiran dia. Pertama tentang produk pertanian dan juga tentang agroturism. First, about agriculture production. I came from the consumer cooperative, which organized about 1 in 2 families, all Japanese. So it's a huge organization. But we are doing great emphasis to the food, especially agricultural food from farmers, and we have initiated Sanchoku, or direct transaction with farmers. Oke, jadi beliau ini kan dari koperasi konsumen. Koperasi konsumen, dan kalau di Jepang ini fokusnya kepada buah-buahan, ya, produk-produk buah-buahan, produksi buah-buahan. Dan mereka ini melakukan pembelian langsung kepada petaninya. Nah, jadi langsung mendatangi petaninya. One of the project is we call direct transaction of produce from farmers to the consumers. Oke, jadi ada program namanya Sanchoku, yaitu pembelian langsung ya oleh konsumen kepada petani. Consumers are very keen about the quality and farmers' life. So we have tagged with farmers to directly transact with consumer corps. Oke, jadi konsumen di Jepang ini ya punya 2 hal yang menjadi concern mereka. Ya, pertama itu kualitas. Mereka sangat mengedepankan ke kualitas. Yang kedua, mereka ini sangat peduli dengan kesejahteraan petani. Makanya mereka melakukan pembelian langsung kepada petani. So this project was very successful. Now even private supermarket is using this Sanchoku word. Oke, jadi konsep ini sangat berhasil di Jepang. Bahkan sekarang retail-retail besar juga melakukan hal yang sama, mengadopsi cara yang sama. It was copied by Europeans, especially in Switzerland. They call it PK or collaboration. In the United States, they call it Community Supported Agriculture (CSA). Oke, jadi ternyata konsep yang berkembang di Jepang ini kemudian diadopsi di Selandia Baru dan juga di Amerika Serikat.
Jadi mereka di sana ada lembaganya. Jadi seperti di Amerika ada Committee Supportive Agriculture. Jadi ada komite yang mendukung pertanian. Jadi mulai dilembagakan di kedua negara ini. I'd like to have only one caution about the battery chicken. Battery chicken. We call it battery chicken. Oh, battery ticking. Oh, ada pertanyaan tentang ini tadi. Battery ticking. Consumer organizations, especially in the United States or Europe, are very keen about the welfare of animals. So, in the future, you may make some experiment together with such battery chicken, but also free moving chickens. That is very popular in Europe countries. Oke, baik. Jadi ini perubahan di dalam dunia pertanian ya. Jadi beliau sangat concern dengan tadi ini, tertarik dengan kandang baterai. Nah, hari ini konsep peternakannya itu adalah moving farmer. Jadi atau moving chicken, moving chicken. Jadi di tempat yang luas terbuka, karena ayamnya terbuka seperti itu, dia tidak dalam kandang. Jadi mereka seperti range ya, range. So second topic would be agrotourism. Ya, topik selanjutnya tentang agrowisata. There are some good examples in Italy. They are now offering that staying at farmer's house and many urban tourists come to the villages to experience the rural life. Oke, jadi ini informasi ya di Italia terkait dengan agroturism. Konsepnya seperti ini. Ini konsep wisatanya adalah menawarkan wisatawan untuk menginap di rumah para petani. Jadi wisatawan di kota itu nanti mereka tidak tinggal di hotel di desa atau segala macam, tapi mereka tinggal bersama dengan para petani di sana. Jadi para wisatawan yang dari kota atau mungkin karena Eropa di sini contohnya Italia, dari Eropa, negara-negara di Eropa itu nanti bisa merasakan seperti apa sih kehidupan petani di Italia. Agrotourism now expanding to the real, so to say, so-called tourism. You may know the UNESCO World Heritage Alberobello, the south of Italy. That is a very famous place for the very such corn-shaped roof. It's a very attractive thing for many tourists from all over the world. In this place, they have organized the guides, tourist guides. They have edited the tourist guidebook, and so these are very important for income for local people. Oke, jadi di Italia ada satu kawasan yang sudah menjadi warisan dunia oleh UNESCO karena keunikannya, ada bangunannya yang unik di sana seperti kerucut, ya. Jadi di sana masyarakat di sana itu melakukan istilahnya standarisasi, ya. Jadi pemandu wisatanya pemandu lokal menyiapkan buklet dan segala macamnya, ya. Jadi nanti para wisatawan itu bisa berkunjung ke sana, pemandunya itu juga pemandu dari lokal, bukan dari luar, ya. Nah, ini akan menambah pendapatan bagi penduduk lokal di kawasan tersebut. Mungkin Pak Lina, ini satu visi supaya UNESCO memberikan penghargaan pada daerah sini. Kalau UNESCO memberikan penghargaan seperti yang dikatakan Komodo, maka agroturism itu bukan hanya sekedar turisme, tapi itu adalah societal living. Ya, itu jadi membantu society. Itu saya kira penting sekali. These cooperatives are called community cooperatives. There are some academic papers and many documents now, so you can take a look. And in Canada, they have very large such community corp that is called Arctic Corp, which organize the tourism and, for instance, offering the transportation by bus, taxi, or ships, and they sell handmade goods made by stone or bone, animal stones, animal bones. That is handmade goods
which is very popular among tourists. So these handmade goods is sold in this community co-op. Jadi ada istilah komite koperasi di sana. Jadi mereka ini mengorganisir juga seperti di Italia juga ya. Itu ada komite koperasi. Kemudian ambil contoh misalnya di Kanada. Jadi mengelola wisata. Jadi mulai dari transportasinya. Ya, Artikop ya. Jadi ada sebuah koperasi di wilayah utara yang dingin ya Pak ya. Ya, dingin sekali. Jadi apa yang potensi di sana ternyata itu material batu, kemudian tulang, itu yang mereka jadikan sebagai cenderamata, souvenirs. Ya, untuk dijual kepada para pengunjung. Dan itu sangat berhasil, sangat bagus sekali. I can provide information written in English through lobby or Soroto. So if you are interested in these matters, please ask for contact and information. Thank you for your attention. Oke, jadi beliau punya banyak sebenarnya bahan-bahan tapi dalam bahasa Inggris. Itu jadi nanti apabila diperlukan, misalnya itu bisa nanti menghubungi Pak Robi Tulus atau Pak Suroto, nanti beliau bisa mengirimkan. Dan itu memang dalam bahasa Inggris. Yes. Now, ethics in trade, e-commerce is becoming much important for the world citizens. So ethical trade is a very important target which we shall pursue for the future. So in addition to the current battery chickens, we may need to pay attention the new trends of animal welfare, so that the animal chickens, pigs, cows can live much better environment and psychological matters. So it is for the future. So please make experiment, not directly shift to that, but we can maintain your battery chicken project. That is very important. It's very high productivity, but we should pay attention for the future trend. That is pursued by many people, many consumers in the developed world. Jadi ada tren dalam dunia pertanian, ya, dalam dunia perdagangan, yaitu perdagangan etis. Jadi dalam perdagangan etis ini kesejahteraan itu bukan hanya bicara tentang kesejahteraan petani, tapi juga kesejahteraan dari binatang. Ya, jadi karena itu berpengaruh. Jadi binatang ternak yang dipelihara di dalam kandang, semuanya itu ya, itu punya tingkat stres, ya, dan itu pasti berpengaruh kepada si ibu. Berpengaruh kepada si ibu. Ini tren global. Mungkin belum sampai di Indonesia, belum concernnya belum sampai ke sana. Yang penting kenyang ya, belum kan yang penting sehat. Tapi tren global, jadi diminta Koperasi Lingkungan Agro ini melakukan eksperimen. Tidak harus berubah secara langsung cepat, tapi eksperimen dulu. Eksperimen dicoba misalnya ayam yang dipelihara secara bebas seperti itu, bagaimana produksinya, tingkat produksinya dan segala macamnya, itu yang diminta oleh Profesor Akira Kurimoto. Jadi tidak perlu berubah cepat langsung mengubah ini, tapi eksperimen. Ya, eksperimen dulu, dilihat bagaimana nanti perkembangannya, perubahannya. Kalau memang ini ternyata berhasil, nanti bisa beralih langsung ke sana. Nah, kebetulan konsumen di Jepang sudah sampai di level kepedulian terhadap perdagangan etis itu sudah tinggi sekali. Nah, mungkin di sini belum, tapi masih bisa dicoba.
Bishop is established provide the service quality to member and customer. Nice. This is a story KKTJ lingkungan Tambun Jemaah. The first initiative on March 2016 dengan Raja Tambun Jemaah. Yeah, this is our case in Rupiah 2. Then this is our loan today. This minute. Until now, yeah. Until now, this minute. The loan. Yeah, the loan. Yeah, yeah. Then, and we have information about asset in area. Yeah, in area. Yeah, area. Area, aset area. Ya, aset area kita. Ini. This is our information about aset area. Anjali ya apa? Yeah, it's like cord. The buy if you want. Yourself. Kain. Ya, kalau yang ini lebih ke inovasi, Pak. Yeah. Jadi topinya beli di pasar, tapi ininya nanti Kalau ini topi di pasar, kemudian ini ada artisan yang buatnya gitu. Ya, mantap. Bagus ya. Wow, that's good. Thank you. Silahkan, free. For women, sama. Bisa belajar di sini Bu. Aku mau beli itu juga. Saya beli. Dan apa lagi Bu? Berapa nih? So the three are this. You want to tell us? Yes. How 250 member proud. Maybe you make brief to party. And now you have so some people from other sides of the world are here visiting Kirling. Why? Because Kirling is very important. Yes. And this is a news for Pentingnya branch image kita dari untuk member dan juga dari pemerintah. Oh, pemerintah tahu nih Filipino bagus. Gimana nanti marketingnya kita ke pemerintah juga. Jadi harus kunjungi orang. Jadi kita nanti that's my place. So this is our Tawa na, good tawa. Bocor. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya bebas. Victus. 1, 2, 3. Kalau di pasar tahu ikatan, ya kan sertifikatnya. Bring some. You want to buy something? Maybe yes. Where are the spices?
Jadi pertama kali ini efek dari sini. Kalau BW udah dipakai di sini. Nggak perlu piara efek pakai antibiotik nggak perlu. Udah gitu kita makan bakteri yang ada di dalam tubuh badan kita imun. Banyak kan 25 tahun, 20 tahun. Iya kan. Sudah pun sayur. Bisa tadi atau sih? Punya cium kata. Cium. Ini dibuat. Semua ada yang sewa tadi saya tanya. Jadi dan tanah kan kita punya koperasi konsumsi. Banyak produk mulai dari sini. Hormat gerak. Kontrak apa namanya? Kerjasama. Kontraknya sama ya. Pembayaran ini cash tempo. Jadi ada istilahnya kalau di dalam perdagangan apa jaya distributor. Ay, apa slow mo nito? Oke. 1, 2, 3. Oke. Jadi kamu dari bayar sesungguhnya nasional tapi yang mau menerima baru kita
Oke. Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di Keling Kumang Demplot. Ini adalah Keling Kumang Demplot yang dimiliki oleh Koperasi Produsen Keling Kumang Agrowisata. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari Mondragon, Spanyol, kemudian dari Jepang, kemudian dari Malaysia, dan dari berbagai provinsi di Indonesia dalam rangka kegiatan kunjungan kegiatan Ingkur. Dilakukan seminar dan hari ini melakukan kunjungan lapangan ke tempat kami. Jadi kami tentu merasa sangat bangga, bahagia, apresiasi dan terima kasih banyak kepada Ingkur yang sudah memberi kesempatan kepada kami menjadi tempat untuk belajar secara khusus tentang pertanian dan peternakan. Selamat untuk Ingkur, selamat melaksanakan RAT, selamat melaksanakan seminar, selamat melaksanakan kunjungan. Semoga kegiatan ini berguna untuk gerakan kita. Pandai jagung? Iya, pandai jagung. Ini jenis apa jamunya? Misi seperti yang kita kemarin di Lombok itu NK bernomor berapa gitu biasanya? Ya, umur sosial. La Rosa. Iya, sudah 2 kali kan ya. Mau lihat Joji. Kelebihan kan? Iya. Nanti Joji bisa atraksi. Kamera Joji. Di dalam dulu Pak. Di dalam dulu ya. Sudah datang nih, sudah datang semua. Silakan. Di dalam benar. Di sini. Woi. X also just get out of the hand. Kita langsung saja ya, karena mengingat waktu teman-teman. Coba deh. Ya, lalu ada teman-teman, ada dari Malaysia, dari Jepang, dari Spanyol. Kebetulan sekali tadi ditanya apa Kapolsek datang ke sini, yang bilang begitu teman-teman. Kita bilang ini yang hubungan kerjasama yang sudah terjalin, lalu kemudian kita tunjukkan. Mengarah ke sini. Ya toh, ya toh. Gini. 1, 2, 3. Oh, bisa. Oke, 1, 2, 3. Tahun udah dipindahkan ke sini ya. Ini tahun 79. Ini Suroto yang kata Hakim Murah tuh. Hampir ke Polsek. Sini. Anak SMK bukan? SMK kita. Anak SMK. Jadi bisa makin bersih atau Jagung yang kita beli dari petani, itu petani bisa menjual dengan bonggol begini. Ini kita beli juga.
Tapi ada petani yang jual langsung sudah pipilan, ya, dari pipil. Nah, kalau dia masih mongol begini, maka kami harus pipil dulu. Ini peralatan masih sederhana Pak, ya. Ini memang kita beli, kemudian kita modif lagi, ya. Kita tambah-tambah lagi, jadi dia bisa modif sehingga bisa lebih cepat ya. Tapi saya kira mungkin tidak perlu ya Pak kita ini. Coba. Nah, coba kan. Setelah ini, setelah pipil nanti dimasukkan ke dalam oven. Jadi pengeringannya di sana. Karena kalau mengharapkan matahari langsung agak rusak Pak cuaca kita di sini. Iya. Jadi kita open di sana pengeringan sampai kadar air maksimal 17% sesuai dengan standar. Minimal 14, maksimal 17%. Setelah selesai kita cacah di mesin cacah ini. Oh, ini nanti. Pipil masuk ke oven. Ovennya kan ini salah satunya. Liputan. Harusnya buat aku sendiri nanti ya. Nggak boleh. Berarti minta ke sana. Simple. Ini pork chicken. Ya, Bapak Ibu, kami membuat ini sengaja karena memang untuk contoh yang skala rumah tangga itu Pak. Kemarin sudah dilaporkan oleh tim ada 60-an lebih ya, udah ya, yang udah pasang seperti ini di rumahnya mereka masing-masing. Kalau ini apa-apa. Kalau ini memang disuruh stres. Ya, jadi peternakan besarnya di belakang. Ini yang tidak boleh semua orang. Ya mohon maaf nggak bisa lihat lah ini ya. Tapi atapnya bisa kelihatan dari sini. Ini kalau saya tertarik yang di bawah itu apa yang terbang-terbang. Ya, saya disampaikan oleh Profesor Pak Munawar semalam. Jadi kita bisa belajar di Bekasi ya Pak. Iya. Pengolahan ini menghasilkan makot dan sistem yang dengan yang di bawah itu kurang lebih 10.000 ekor ayam. Jadi kotorannya langsung dimakan. Oh. Iya. Oleh lalat itu. Tapi kita beternak lalat juga. Spanish come to found this, and this is underfoot. It's not chocolate. Okay? Underfoot is this one. Underfoot. Underfoot. Legal visitor. Your gift. The gift for you. The gift for you from Kelingkumang Agro. The position of arrested. The position of arrested. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, here we go. Already. Okay. Didi minta tolong deh, foto juga deh, foto KP. Foto sama staf pusat jangan lupa. Foto sama.
Oke. Udah ya? Udah ya? Oke. Kita langsung ke taman Kogel ya? Terima kasih atas kunjungan dari Ibu. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oh, mana area manajer? Oh, ini Saryono. Sekarang ini ada area manajer. Mari kita tunjukkan ada area manajer. Baik. Berapa anggotanya? Anggota untuk PS kita ada 4.000. Indonesia 500. Batas kantor Pak. Working Knowledge Offices. 8.000. Ya. Kantor pusat yang ini, kantor ini. Jadi CEO berkantor di sini. Tidak, singkat. Video tuh. Mantap. Emosi. Aku sih ngolok dia. Iri itu tuh namanya iri. Mau. Ayus, enggak kerja. Ada nyumpit. Apa kabar? Aku bikin gede. Kita akan bantu warahkan yang depan. Mau ganti Dia tahu karena dia mungkin kawin barangkali. Oh, ada. Aduh, kali ingat foto meh, kita mau foto. Oh, ada foto. Iya nih suara di komeda. Woi, siapa di situ? Ander, yang sukses. Belum Kalau beraksi nih. Jadi. Senang dia lihat banyak orang. Jadi dan ikut. Dia semakin banyak memang badannya beratus. Tapi kalau dia kena makanan kecil malah pamer nih. Kapan dilepasnya? Foto katanya. Foto. Iya, foto di sini. Jojo lagi. Iya. Jojo. Miu. Kok Miu? Sama Joni. Jojo. No. Gibon. Cil. Mari kita foto di sini. Foto. Semua? Tommy mana? Tommy lagi sakit katanya. Lagi kurang Oke. enak body. Lihat sini ya. Agak merapat bang, sama Bang Ade. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Alright. Oke. Bek sisi tangak lo kok. Tangak bek sisi lo. Apa iya? Mana kita? Karena orang sini makanya saya kira ini apa namanya di samping roh jahat juga
bisa tapi kalau yang itu nggak bisa. Oh itu yang kelas ya? Tidak ada. You cannot throwing out this. So after this. Yang kemarin hilang sendirinya. Hilang sendirinya rupanya. Ini sih tahan lama ini Prof. Ya. Ini ramai dipakai orang. Ini sekolah ada berapa kita Pak? Di sini sekolah. Ya. Good afternoon. Selamat siang. Ini ada beberapa jenis, ini kan ada yang coklat juga. Wait. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Oke. Pajo is twice rector 1. Let us give it. Let us give it. Cuma tak terkait. No, wait, Georgie. Georgie? 1, 2, 3. Lagi Pak. Empat tulisannya. Betul. Satu sinergi antara kita Berapa? Terima kasih. Tinggal Pak Wan, ada Pak Wan tadi apa? Wan. Ini dari kami. Terima kasih. 1, 2. Prof Akira. Potong kita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Kalau dulu kita bicara komunikasi seperti bicara di blog kosong. Kalau sekarang udah polisi kita aktivis, nah itu udah sekarang ada polisi statement misalnya dan akan namanya Yang tadi itu ya? Iya.